Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan membahas cara sederhana deteksi masalah pada kabel bodi R-King. Mendeteksi masalah pada kabel bodi ini bisa kita lakukan dengan membuka batok lampu depan saja. Tidak mesti harus membongkar kabel bodi. Tetapi di sini kita akan membongkar kabel bodi kita. Tujuannya untuk pembelajaran kita, untuk video-video kita selanjutnya. Alat yang kita butuhkan untuk mendeteksi masalah pada kabel bodi sederhana seperti ini. Ini adalah bekas lampu indikator dari speedometer ya. Speedometer apa saja tidak masalah. Kita modifikasi. Di sini satu sisi kita beri sekun juga seperti ini. Nanti gunanya juga untuk mengetes kabel. Selanjutnya ini menggunakan peniti. Ini ya peniti yang kita lilit. Kemudian kita tutup. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ini kita modif seperti ini karena sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengecek kabel-kabel yang bermasalah. Ujungnya dari sekun, dalaman soket. Indikator speedometer kita semuanya mati. Lampu-lampunya tidak ada yang hidup. Dan saat kita mengaktifkan sen kanan, indikator di speedo tidak ada lampunya, maksudnya mati. Ini nanti tujuannya untuk menyuntik kabel. Jadi kita mencari di mana posisi kabel yang putus. Jadi agar lebih enak untuk praktek, kita bongkar dulu kabel bodi kita ya. Ini sudah ada perbaikan yang sudah kita lakukan. Dan setelah kita cari tahu, ternyata kabel massa pada soket speedometer ini bermasalah. Padahal fisik dari kabel massa ini bagus. Tidak ada terlihat terbakar. Ini sudah kita lepaskan. Jadi salah satu ujung ini, karena ini adalah kabel massa, jadi kita mengambil api dari aki. Lampu ini kita pastikan dulu, kita sentuhkan massa aki. Hidup ya. Di sini tidak mau hidup. Berarti ada masalah pada kabel massa ini. Selanjutnya, bila kita cek di ujung pangkal sambungan kabel massa ini, kita suntik seperti ini. Lampu pengetes ini bisa hidup. Kita sambung lagi di ujung, lampu tidak hidup. Berarti di sini ada kabel yang putus di dalam. Disinilah kita bisa mengetahui dengan alat seperti ini. Cukup sederhana ya, tetapi sangat bermanfaat untuk kita dalam mengecek masalah-masalah pada kabel bodi kita. Ini masih bagus. Sementara dari sini sampai ke ujung sini, ini sudah tidak lagi layak kita pakai. Ini setelah kita potong, kita pastikan lagi. Selanjutnya, pada kabel lampu sen indikator pada speedometer kita, kenapa tidak berkedip? Inilah soket indikator lampu sen kita yang ke speedo. Kita tes. Lampu tester ini hidup, berarti ini normal, bagus. Kemudian kita tes kabel yang warna coklat, lampu sen sebelah kanan kita. Di sini mati. Inilah penyebab saat lampu sen sebelah kanan kita aktifkan, lampu indikator pada speedo tidak berkedip.
karena di sini tidak ada apinya. Kita cek seperti tadi caranya. Selanjutnya untuk melepas sekun seperti ini dari besi jari-jari kendaraan kita. Soket ini ada lubang kecil. Ini tempat klip pengunci sekun dari soket ini. Jadi kita tekan sedikit, kemudian kita tarik kabelnya. Nanti saat memasang kembali ke soket, ini kita buka kembali klipnya agar nanti sewaktu terpasang bisa mengunci kembali. Untuk mengganti kabel, kita potong sebatas pangkal sekun bawah ini ya. Kemudian dengan menggunakan ujung pisau kita buka ini pengunci kabel di sini. Setelah kita buka, kita buang pembungkus kabel. Jadi di sini terlihat isi kabel ya. Selanjutnya untuk menyambung, cukup dengan kabel yang kita buka ujungnya sedikit seperti ini, kemudian kita lipat ke belakang, ke bawah, kita pasang di sini, kita satukan dengan kabel yang sudah terbuka ini. Kemudian kita jepit lagi dengan menggunakan tang. Jika kita buat seperti aslinya, sedikit rumit untuk membuka yang sudah terkunci di sini. Jadi cukup begini saja. Misal kita akan mengecek input api masuk dari sepul lampu atau sepul api. Jadi caranya, ujung yang satu ini pasangkan ke masa. Seperti ini. Kemudian dengan ujung yang ada sekunnya ini, kita masukkan ke jalur input sepul lampu. Dalam posisi kontak off, kita engkol kickstarter ini untuk mengetahui apinya masuk atau tidak. Ini bila menyala berarti inputnya bagus. Selanjutnya kita mengecek api dari sepul api. Inputnya ya. Seperti inilah fungsinya alat kita ini. Sepele tetapi sangat membantu kita, apalagi untuk sahabat-sahabat pemula yang masih belajar ya, seperti kita. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat yang selalu mendukung channel kita. Kami haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya ya. Allah akan membalas semua kebaikan yang kita perbuat. Atau kesusahan orang lain yang bisa kita atasi, yang dapat membuat kesusahan menjadi kebahagiaan. Hiduplah di atas prinsip, jadilah orang baik. Meskipun kita tidak pernah diperlakukan baik oleh orang lain. Disadari atau tidak, baik buruknya perilaku kita akan berpengaruh terhadap kelancaran dan keberkahan rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.